Alhamdulillah, Alhamdulillahil jalali wal kamal. Ahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna Allah ta'ala qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah nikmat yang tak terhingga untuk kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, nikmat bermasyarakat, serta nikmat berbangsa yang sampai saat ini alhamdulillah bisa damai, hidup berdampingan bersama saudara-saudara kita yang bahkan berbeda keyakinan dengan iman kita. Nikmat yang manusia tidak akan pernah mampu menghitungnya, dan kita memang diajarkan untuk hanya mensyukurinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi insan yang lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama. Rasul yang mengajarkan kepada kita dan memberi tauladan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita sekalipun. Misalnya saat Rasulullah diminta berdoa oleh sahabatnya supaya Rasul membalas kejahatan orang-orang yang musyrik misalnya, Rasul menjawab, Inilah asla'ana. Aku tidak diutus untuk menjadi seorang tukang tutup, kata Rasul. Wa innama bu'itsu rahmatan. Tapi aku diutus oleh Allah itu untuk menjadi rahmat, untuk menjadi kasih sayang, memberi rasa sayang kepada orang lain. Hadirin, sebagai khatib saya berpesan, marilah kita selalu mencontoh akhlak Rasul itu dalam beragama, dalam beramal, serta dalam bermasyarakat demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dalam konteks penciptaan alam dibanding makhluk-makhluk lainnya, kita manusia adalah makhluk yang paling mulia. Para sufi menyebutnya dengan istilah insan kamil, manusia yang sempurna. Secara fisik, Al-Quran menggambarkan kesempurnaan manusia ini
kesempurnaan kita dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu elemen kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, termasuk oleh malaikat sekalipun, adalah karena Allah anugerahkan akal untuk berpikir. Potensi akal ini memungkinkan manusia untuk selalu tumbuh berkembang, belajar dari pengalaman menuju kualitas yang lebih baik. Dalam Al-Quran amat sangat banyak sekali ayat yang mengisyaratkan bahwa kemampuan berpikir manusia itu menjadi ukuran apakah ia adalah seorang yang memiliki kapasitas kemuliaan atau sebaliknya ia seseorang yang bebal akibat tidak mau berpikir dan tidak mau belajar. Hadirin rahimakumullah, berpikir, evaluasi diri dan belajar adalah kata-kata kunci yang dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah pun menggandengkan salah satu pesan takwa ini dengan anjuran agar masing-masing jiwa, masing-masing kita mau selalu bertafakkur, selalu melakukan muhasabah, selalu merenungkan segala hal yang pernah dialami pada masa lalu, di hari kemarin, di hari-hari sebelumnya, entah itu kebaikan atau keburukan. Lalu kita diminta untuk menjadikannya apa yang terjadi pada masa lalu itu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan yang akan datang, kehidupan di masa depan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendak bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, lighad. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Secara normatif, ayat ini sering ditafsirkan sebagai anjuran agar setiap jiwa melakukan refleksi atau muhasabah atas kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Namun, dalam konteks yang lain, kata lighad di dalam ayat ini juga bisa dimaknai sebagai perlunya refleksi atas kebaikan dan keburukan sejarah masa lalu kehidupan umat manusia, sejarah masa lalu kita. Dalam konteks kita masyarakat Indonesia, kita diminta untuk merenungi sejarah bangsa Indonesia, lalu kita jadikan sebagai pelajaran di dalam menata kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini mewarisi peradaban panjang yang terbentuk melalui keragaman masyarakatnya yang amat majmuk, baik dari segi agama, budaya, etnis, bahkan keragaman bahasa dan aksara. Keragaman yang sangat tinggi itu dalam sejarahnya memang pernah menimbulkan gesekan, konflik, khususnya dalam isu-isu agama akibat beragamnya klaim tafsir kebenaran. Kita bersyukur bahwa rekaman sejarah masa lalu leluhur kita bangsa Indonesia banyak tertulis di dalam manuskrip-manuskrip kuno yang kini kita warisi sebagai bagian dari khasanah warisan kebudayaan kita. Tinggal bagaimana akal budi kita merawat dan memanfaatkannya untuk membangun peradaban kita yang lebih baik di masa depan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, salah satu ingatan sejarah yang tercatat dalam manuskrip-manuskrip kuno kita adalah bagaimana masyarakat muslim menyelesaikan sebuah konflik berlatar agama.
konflik berlatar atau atas nama agama semacam ini memang kerap terjadi dan seolah terus berulang di dalam sejarah umat manusia. Untungnya kita masih menyaksikan dan bahkan merasakan sendiri sikap keberagamaan yang umumnya tentram, aman, dan damai di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Sejak sebelum Indonesia lahir, etnis masyarakat kita lebih beragam. Bahasa pergaulan yang kita gunakan juga berjumlah puluhan. Nafsiran dan pemahaman keagamaan antar sesama kita pun tidak selalu sejalan. Tetapi sejauh ini kita mampu mengelolanya dengan baik. Kita meyakini bahwa perbedaan itu menjadi rahmat, bukan sebaliknya menjadi musibah. Sebagai umat Rasul, kita sangat meyakini bahwa salah satu pesan moral kenabian adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan rahmat atau kebaikan untuk kelompok tertentu dan pemeluk agama tertentu saja, melainkan untuk siapapun, apapun yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.